Shalom, selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan singkat pada pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat renungan pada pagi ini. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran renungan kita pada pagi ini yaitu bertahan dengan sabar. Nah, ayat renungannya terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 11. Sesungguhnya kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Kamu telah mendengar kesabaran Ayub, bahkan telah melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati dia, karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Saudaraku yang kasih, kita melihat akan dunia sekarang ini semakin tidak menentu. Banyak orang yang ditimpa dengan malapetaka, apakah perang ataukah penyakit, kemudian ada bencana-bencana alam. Nah, saudaraku yang kasih, terkadang kita sebagai umat Tuhan yang turut merasakan penderitaan ini, maka kita tidak tahan, kita tidak sabar untuk menanggungnya. Tetapi kita boleh melihat nasihat firman Tuhan. Satu-satunya yang menceritakan di perjanjian baru ini ayat Yakobus 5 ayat 11 itu tentang Ayub. Dan di dalam perjanjian lama kita ketahui buku Ayub 1 ayat yang pertama. Di tanah Uz ada seorang yang bernama Ayub. Dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Kemudian di ayat 8 Tuhan sendiri berkata kepada setan, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Akhirnya kita ketahui latar belakang kehidupannya, dan akhirnya dia ditimpa dengan malapetaka. Dia menderita sakit, semua harta hilang lenyap. Tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan itu juga boleh menjadi satu gambaran kepada umat Tuhan di zaman akhir. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan atau kesabaran orang-orang kudus yang menuruti hukum-hukum Allah dan iman Yesus. Saudaraku yang kekasih, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita boleh memiliki kesabaran. Biarlah kita boleh bertahan di dalam kesabaran, sama seperti Ayub. Tuhan rindu tabiat kita menjadi murni atau kita disucikan. Tabiat kita menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan adanya peristiwa atau malapetaka atau mungkin sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita percaya akhirnya sama seperti Tuhan memberkati Ayub pada akhirnya, maka dia akan memberkati umat-umat Tuhan yang senantiasa bergantung. Mereka bertahan dan sabar menanggung penderitaan di dalam kehidupan. Dengan demikian mahkota kemuliaan akan boleh menjadi bagian kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.